Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Tirtana, peserta PKDP dari UIN Saiju Purwokerto tahun 2023. Saya akan menampilkan video praktek pembelajaran. Selamat siang bagi kita semua. Saya dosen program studi pendidikan Islam anak usia dini yang berhombes pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lakbok Ciamis. Spesialisasi bidang ilmu yakni ilmu pendidikan dan mengampu mata kuliah ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan dengan bobot SKS 2 SKS pada pertemuan ke-6. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu memahami pendidikan sebagai sistem, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan, lingkungan pendidikan, perkembangan masyarakat, dan antisipasi pendidikan. Pada kesempatan ini, saya menggunakan model pembelajaran yaitu model pembelajaran cooperative learning dengan metode yaitu metode ceramah. Saya menyediakan bahan berupa PowerPoint di mana di dalamnya meliputi materi perkuliahan pada pertemuan kali ini yaitu ilmu pendidikan. Demikian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya, mari kita praktik video pembelajaran yang saya laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama, mari kita panjatkan puji pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu bertatap muka kembali dalam rangkaian kegiatan perkuliahan pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lakbok Ciamis. Halo, apa kabar? Hai semuanya. Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita semua mengikuti proses kegiatan perkuliahan pada siang hari ini. Baik teman-teman mahasiswa semuanya, saya meminta kepada semuanya untuk nanti sejenak teman-teman semua berdiri dari tempat duduknya. Silakan untuk. Baik, ada beberapa hadiah buat teman-teman semua pada siang hari ini. Jadi nanti saya akan menyampaikan bahwasanya tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3. Baik, bisa diikuti, bisa dipahami? Bisa. Baik, tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 1. Nah, tepuk tangan 1 tidak ada tepuk 1. Tadi saya bilangnya tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3. Ya, yang barusan saya sampaikan tepuk 1. Nah, berarti ada salah satu mahasiswa di antara kita yang konsentrasinya masih jauh. Ya, bisa diulangi. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 1. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat mahasiswa semuanya, sebelum kita masuk ke materi perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan kegiatan proses perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar sehingga apa-apa yang kita dapatkan hari ini sangat bermanfaat. Dan tentunya untuk memimpin doa nanti akan dipimpin oleh Saudara Gilang Alam Ramadan. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai.
Semoga selesai. Baik, terima kasih teman-teman sahabat-sahabat mahasiswa. Sebelum kita masuk ke materi, tentunya akan saya absen terlebih dahulu. Mira, Hadir. Lilis, Hadir. Laras, Hadir. ada Putri, Hadir. ada Gilang, Tadi ada Muhammad Salahuddin, dan ada Anjar. Baik, alhamdulillah mahasiswa pada semester ini tentunya ini mahasiswa yang sangat luar biasa aktifnya, sehingga selalu tepat waktu, selalu mengikuti perkuliahan dengan baik. Baik, sahabat dan teman-teman mahasiswa, tentunya kita hari ini masuk ke pertemuan yang ke-6, yakni tentunya sudah dilihat bersama-sama. Di sini ada materi yang berkaitan dengan lingkungan pendidikan. Tentunya di sini ada pertemuan yang ke-6. Nanti ada meliputi beberapa rangkaian materi yang harus teman-teman mahasiswa ikuti, yang harus teman-teman mahasiswa perhatikan, dan juga mahasiswa boleh nanti bisa ditanyakan. Baik, selebihnya, nah kita masuk ke lingkungan pendidikan. Apa sih itu pendidikan? Apa sih itu lingkungan pendidikan? Nah, sebelumnya saya pertanyakan terlebih dulu. Apa sih lingkungan pendidikan itu? Nah, saya kira dari teman-teman mahasiswa disilahkan, ada yang berpendapat apa sih yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan itu? Boleh silakan mengajukan pertanyaan atau memang nanti mau mengajukan beberapa gagasannya terkait dengan lingkungan pendidikan. Baik, kalau tidak ada, kita ketahui bersama bahwa lingkungan pendidikan ini ada segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Tentunya di sini ada menurut beberapa keragamannya, ya. Lingkungan pendidikan itu mulai daripada budaya, kemudian dari sosialnya, dari hayatinya juga, dan juga non hayati juga masih termuat di dalam ini. Kemudian lingkungan pendidikan dapat diartikan tempat berlangsungnya pendidikan. Kemudian berikutnya lingkungan pendidikan mencakup tempat, kebudayaan, kemudian kelompok hidup bersama. Lingkungan pendidikan juga lingkungan yang berkorelasi positif terhadap pendidikan seseorang. Nah, jadi yang namanya lingkungan pendidikan di sini termuat banyak, ya. Kembali saya sampaikan tadi bahwa manusia itu beragam. Ada yang bersifat non-hayati, ada yang bersifat hayati, ada yang bersifat budaya dan juga sosial. Berikutnya, menurut Ki Hajar Dewantoro, silakan bisa dilihat di sini. Lingkungan pendidikan itu ada 3, yakni yang pertama ada keluarga, yang kedua sekolah, dan yang ketiga ada masyarakat. Dan yang terakhir, menurut Philip, ya, ini lingkungan pendidikan di sini terdiri dari pendidikan formal, informal, dan non formal. Ya, sampai yang disampaikan sebelumnya, ada yang mau dipertanyakan? Silakan. Saya membuka beberapa gagasan-gagasan dari teman-teman sahabat-sahabat semuanya untuk nanti bisa bertanya, atau memang ada yang tidak dipahami dari slide yang pertama, disilakan. Nah, jadi perlu saya sampaikan bahwa suksesnya seseorang atau keberhasilan seseorang itu, keberhasilan seseorang sangat ditentukan oleh adanya faktor lingkungan di sekitar. Tidak dipungkiri bahwa lingkungan pendidikan itu sangat berpengaruh kunci kesuksesan seseorang. Jadi dari apa yang tadi sudah dijabarkan yang pertama, jadi lingkungan pendidikan itu sangat berpengaruh untuk keberhasilan seseorang. Baik, selebihnya kita masuk selain daripada lingkungan pendidikan. Kita ketahui tadi, di sini kita masuk ada lingkungan pendidikan. Tapi di sini lingkungan pendidikan di sini dijadikan sebagai fungsi lingkungan pendidikan itu seperti apa? Kita masuk yang pertama di sini, ya.
dapat menjamin kehidupan emosional peserta didik. Ya. Untuk apa? Untuk tumbuh dan berkembang. Apa yang bisa kita pikirkan? Emosional peserta didik untuk tumbuh dan berkembang. Apa saja? Tentunya tadi yang pertama, ada keluarga, ada sekolah, dan juga masyarakat. Nah, di sini nanti akan tumbuh dan berkembang. Mengikuti 3 yang sudah tadi sampaikan. Kemudian yang kedua, di sini membantu peserta didik untuk berinteraksi, ya. Kerap semua warga masyarakat, semua yang ada di lingkungan masyarakat itu tidak lepas dari berinteraksi. Salah satunya mahasiswa yang hadir pada hari ini, ya, ada dari laki-laki, ada dari perempuan. Tentunya dilakukan sebuah interaksi, di mana interaksi tersebut yaitu tadi, ya, mengacu kepada yang kita pelajari hari ini, yaitu fungsi daripada lingkungan pendidikan. Nah, ada ungkapan kita kutip bersama bahwa orang tidak baik, ya, orang tidak baik itu ada yang mempengaruhi orang baik. Begitupun sebaliknya, ya, begitupun sebaliknya. Ada orang yang baik mempengaruhi di lingkungannya kepada orang yang, ya. Jadi itu ada interaksi di sana, ada interaksi. Jadi tetap lingkungan itu sangat berpengaruh, dan interaksi di sana tidak hanya sejeniskan satu orang saja. Yang berikutnya di sini yang ketiga, sebagai wahana perkembangan individu, ya, dan masyarakat dalam mencerdaskan bangsa. Nah, di sini ini tingkatannya akan lebih naik, ya, mencerdaskan bangsa. Sebagai contoh, ya, saya ambil beberapa contoh. Karena memang di sini contoh, misalnya ada seseorang anak, ya. Ya, ada seseorang yang memang mencari lingkungannya yang memang tidak baik. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi, kenapa kok ada orang yang memang pada kesempatannya mencari lingkungan yang tidak baik? Apa yang akan mereka ambil? Apa yang akan mereka lakukan? Kemudian berkaitan dengan hal-hal yang positif juga di sana mencerminkan bahwa dalam rangka masyarakat itu mencerdaskan bangsa. Yang berikutnya, ya, mengajarkan tingkah laku umum, ya. Ini adalah sebagai salah satu fondasi yang sangat kuat, dan tentunya dapat mengembangkan kemampuan peserta didik. Dan tentunya mahasiswa semua di sini terlibat akan lingkungan, terlibat akan mulai tadi ada interaksi, kemudian kemampuan yang bersifat umum. Selebihnya, baik, setelah fungsi daripada lingkungan pendidikan, ya, kita masuk, ya. Di sini ada, ya, yang namanya lingkungan pendidikan. Kita ketahui tadi ada 3 lingkungan. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua ada sekolah, ya, yang ketiga ada masyarakat. Kita masuk ke lingkungan keluarga, ya. Nah, lingkungan pertama bagi anak merupakan kelompok primer, ya. Yang kedua, keluarga, ya, sangat penting dalam membentuk dan juga mempola kepribadian anak, ya. Kemudian proses pendidikan manusia yang dimulai dari dalam, ya, tentunya dari awal dalam kandungan yang dimulai dari keluarga, ya. Terus menyebutkan bahwa pendidikan sekolah lebih banyak mengembangkan, ya, keilmuan akademis, sedangkan pengembangan kepribadian merupakan tugas pendidikan keluarga, ya. Nah, ini di masyarakat, ya, ini di masyarakat. Catatan ini, ya, sebagai catatan, ada salah satu seorang anak yang memang di sana itu hanya menyukai satu jenis saja, satu jenis saja. Sebagai contoh lagi, anak yang berada di wilayah atau pesisir pantai, mereka identik, ya, mereka identik makanan yang seleranya bagaimana? Yang ada di pinggiran pantai. Ya, jenisnya, contoh, ya, tadi jenisnya ikan, berarti seleranya yang asin, asin. Nah, di sini lingkungan keluarga, tadi lingkungan pertama bagi anak merupakan sekelompok primer itu, ya.
Nah, itu salah satunya ya, jenis atau karakteristik anak yang memang berada di suatu wilayah. Kemudian juga di keluarga itu sendiri ya, di keluarga itu sendiri manakala ada seseorang yang bertamu ke rumah. Ada seseorang yang bertamu ke rumah. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita harus laksanakan ya? Apa yang harus kita perhatikan? Tentunya ada salah satu yang bertamu ke rumah. Contoh, kita harus menyambut dia dengan baik, dan tentunya selebihnya kita mempersilahkan untuk duduk. Contoh, kita berjalan di hadapan orang yang lebih tua daripada kita. Apa yang kita lakukan? Nuhun sewu, kemudian amin, gitu ya. Itu kalau kita mengutip dari bahasa-bahasa Jawanya seperti itu. Jadi kita lakukanlah di sana, gitu Pak. Kegiatan-kegiatan itu. Nah itu harus diterapkan. Lingkungan keluarga itu rentan sekali ya. Manakala ada momen-momen seperti itu, ya, kita harus meningkatkan dan juga harus mengembangkan kebiasaan-kebiasaan itu. Dan tentunya di keluarga dan tidak di keluarga pun sama. Ya. Kita harus melakukan beberapa rangkaian-rangkaian tersebut. Nah, yang berikutnya, di sini pendidikan keluarga itu dapat dibagi menjadi dua. Ya. Pendidikan keluarga dapat dibagi menjadi dua. Itu ada pendidikan prenatal ya kalau ditulis di sini. Kemudian yang kedua pendidikan postnatal. Nah, perlu kita ketahui ya, di sini pendidikan sebelum lahir. Ya. Mohon maaf, mungkin di sini teman-teman mahasiswa dan berikut saya juga di sini mungkin sama. Kalau memang istilahnya di sini berbicara akan pendidikan keluarga, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sama-sama baru berkeluarga. Tapi nggak apa-apa, nggak demikian. Kita sedikit arahnya ke pengetahuan sana. Nah di sini pendidikan dalam kandungan ya didasari suatu asumsi bahwa sejak masa konsepsi manusia itu telah dapat memperoleh pendidikan. Nah, mohon maaf. Jadi manakala ada bapak dan ibu, kemudian keluarga yang lainnya yang sedang mengandung yang pertama kalinya, disitulah dibutuhkan pendidikan keluarga. Gitu. Jadi ada pembiasaan secara khusus. Ya. Saya mengetahui lah bahwa teman-teman mahasiswa sudah mengetahui akan hal itu. Gitu. Di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, pasti teman-teman semua sudah menjumpai akan hal itu. Ya. Jadi diberikan pendidikan di sana. Contoh ya, saya gambarkan. Misalnya ada seorang ayahnya yang memang posisi keluarga itu sedang mengandung yang pertamanya. Nah di situ ada pembelajaran mulai dari cara berkomunikasi, ya, akan berkomunikasi dengan seseorang katakanlah yang memang nanti di sini akan diberikan pendidikan dalam kandungan. Nah saya kira itu nanti bisa dikembangkan, artinya bisa kita ketahui dengan cara kita berinteraksi di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian lagi di sini ada pendidikan postnatal ya, pendidikan setelah lahir. Orang tua menjadi pendidik karena penggantinya yang bertanggung jawab, memberikan motivasi, cinta, kasih, tanggung jawab moral dan sosial sebagai bahan kita bersama-sama ya masuk ke pendidikan di keluarga. Jadi tetap nanti ada pendidikan setelah lahir. Jadi begitu nanti ada seorang anak, tentunya pendidikan, disitulah pendidikan dimulai. Ya, itu sebagai bahan pengetahuan bagi kita, gitu kan. Jadi pendidikan keluarga dapat dibagi menjadi dua. Baik, selebihnya ada lingkungan sekolah. Jadi yang pertama ada lingkungan keluarga, yang kedua ada lingkungan sekolah. Semuanya pernah memasuki atau menduduki bangku-bangku sekolah, mulai dari beberapa tahapan atau tingkatan, mulai dari TK, SD, kemudian SMP, SMA, sampai dengan bahkan ke perguruan tinggi. Dan tentunya pada hari ini teman-teman semua sedang berada dalam pendidikan tinggi, yaitu pada
perguruan tinggi yang memang pada kesempatannya nanti akan membekali teman-teman mahasiswa pengetahuan, keterampilan dan juga keilmuan yang lain. Nah, di sini lingkungan sekolah ya, lingkungan sekolah. Orang tua memerlukan lembaga tertentu untuk menggantikan sebagian fungsinya sebagai pendidik. Lembaga ini dikenal dengan lembaga sekolah. Setelah pendidikan keluarga tentunya ada pendidikan sekolah. Ya, ini sering kita kerap ungkapkan bahwa pendidikan itu adalah pendidikan formal. Tentunya teman-teman mahasiswa semuanya sudah merasakan akan hal itu. Pernah merasakan atau pernah mengalami kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya itu di sekolah. Pernah semuanya ya? Pernah ya? Ya. Jadi pengganti pendidik setelah di rumah itu yakni adalah di sekolah. Setelah nanti teman-teman kembali lagi ke rumah, itu sudah menjadi milik orang tua kembali. Katakanlah ini mengacu kepada lingkungan pendidikan. Kemudian berikutnya, sekolah mencakup pendidikan umum dalam mempersiapkan peserta didik menguasai kemampuan dasar untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki lapangan kerja. Perlu kita ketahui bersama, amat penting kita memperhatikan sebuah pendidikan, amat penting kita memperhatikan yang namanya lingkungan pendidikan. Sebagai contoh, saya asumsikan bahwa kita bisa saja menempuh lapangan pekerjaan, katakanlah dari mulai lulusan sekolah menengah pertama. It's okay, no problem. Kita bisa terjun ke dunia kerja. Hanya saja di situ terdapat beberapa katakanlah perbedaan. Karena memang sekarang lapangan pekerjaan itu diidentifikasi atas dasar kualifikasi lulusan. Dari sekolah menengah pertama bisa kerja, dari sekolah menengah atas bisa kerja, apalagi dari perguruan tinggi itu bisa. Tahapannya yang berbeda. Ya. Mungkin saja nanti ya dari SMP ya katakanlah kita masuk ke dunia kerja bisa diterima, cuman dengan catatan mungkin posisi yang kita dapatkan tidak sesuai dengan identifikasi lapangan kerja tersebut. Karena memang di sebuah lembaga atau lapangan pekerjaan itu memiliki beberapa ketentuan. Katakanlah lagi lulusan daripada sekolah menengah atas bisa kita masuk ke lapangan kerja. Ada posisi jabatan yang kita tempuh, tetapi mungkin jabatannya katakanlah disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan. Perguruan tinggi, oke. Ya, sering kita dengar bahwasanya ada yang sudah lulusan penyertaannya tidak bekerja, tapi kita tidak mengacu ke sana. Kalaupun ada salah satu dari lulusan perguruan tinggi yang tidak bekerja, itu memang mungkin belum saatnya. Yang alangkah lebih bagusnya sudah tahapan pendidikan kita tempuh mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, kemudian kita terjun ke lapangan pekerjaan, ke dunia kerja, dan keterampilan yang kita punya, yang pada kesempatan ini ada beberapa apresiasi yang kita dapatkan. Bisa saja nanti ya lulusan perguruan tinggi posisi jabatannya memang ada standarnya daripada lulusan-lulusan yang bawah. Bukan berarti memang semua lulusan pendidikan itu tidak mampu bekerja, sama saja. Kemudian yang ketiga, sekolah disebut sebagai pendidikan formal, sudah sangat jelas. Sangat jelas di sini ya. Sekolah disebut sebagai pendidikan formal, sangat begitu formal. Karena memang mulai dari kegiatan kebiasaannya ini formal sekali. Itu kan terstruktur ya. Itu kan mulai dari pembelajarannya, kegiatannya, atau organisasinya juga terlibat. Nah, demikian daripada lingkungan sekolah. Berikutnya kita masuk di lingkungan masyarakat. Nah, setelah kita menempuh beberapa tahapan jenjang pendidikan ya, tadi kita masuk di lingkungan sekolah ya. Nah, di sini ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi seseorang. Jelas ini sangat luar biasa, pengaruhnya sangat besar.
sering banyak yang kita jumpai di lingkungan masyarakat, luar daripada kegiatan-kegiatan formal yang kita dapatkan di lembaga sekolah. Ini masyarakat itu sangat mengalami. Contoh katakanlah misalnya seseorang ditunjuk langsung di masyarakat untuk nanti mengikuti atau sebagai peserta kegiatan olahraga misalnya. Nah di situ harus dibuktikan dengan berbagai keterampilannya, ya, harus dibuktikan dengan beberapa kemampuannya, ya. Karena yang didapatkan bukan hanya pendidikan di lingkungan masyarakat, tentunya di lingkungan sekolah dan juga keluarga juga didapatkan. Nah kemudian yang kedua di sini kesulitan dalam lingkungan masyarakat, ya. Lingkungan fisik, non fisik, ya. Kemudian ada yang kurang menguntungkan, tugas yang terlalu berat, banyak jika bertentangan dengan nilai di masyarakat, timbul konflik. Saya kira ini teman-teman mahasiswa sudah mencoba ya hal ini. Jadi saya kira ini ada beberapa lingkungan yang harus kita perhatikan, gitu kan, yang harus kita ikuti, yang harus juga kita pelajari bagaimana kita memahami lingkungan yang ada di masyarakat. Baik, berikutnya ya, selain daripada lingkungan masyarakat. Nah, setelah apa yang kita pelajari ya, ada lingkungan pendidikan itu, ada lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Nah, di sini peran lingkungan pendidikan itu, ya, nah di sini ada menurut Ki Hajar Dewantara ya, kita lihat ya. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolahan, lingkungan masyarakat yang disebut di pusat pendidikan atau lingkungan pendidikan. Nah, yang pertama tadi sudah kita sampaikan ya, sudah saya sampaikan, ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, dan juga ada lingkungan masyarakat. Jadi ada 3. Jadi pada pertemuan kali ini kita membicarakan lingkungan pendidikan yang meliputi 3. Ya. Lingkungan bisa nanti teman-teman mahasiswa bisa lihat. Baik, nah peran lingkungan pendidikan. Demikian yang kita bicarakan, yang tentunya yang saya sampaikan di sini terkait dengan lingkungan pendidikan. Nah, kita masuk ya. Kita masuk ke ada beberapa tugas untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, di sini nanti apa yang sebaiknya dilakukan oleh lingkungan pendidikan dalam melaksanakan pendidikan. Jelaskan nanti pendapat teman-teman semua. Nah, itu saja ya yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi lingkungan pendidikan. Selebihnya nanti saya membuka beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Disilahkan, ada siapa nanti yang mau bertanya terkait dengan materi lingkungan pendidikan. Boleh disilahkan. Dari siapa? Dari Mira, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak, saya Mira Kristina. Saya mau bertanya mengenai tentang di keluarga. Iya, boleh. Jadi saya mau meminta pendapat. Jadi bagaimana kita seorang mahasiswa, tindakan apa yang harus dilakukan terhadap anak yang memang sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan, dikarenakan adanya faktor keluarga, misalnya itu perceraian orang tua. Jadi kan di lingkungan, terutama di lingkungan Mira, kebanyakan anak-anak itu yang memang tidak melanjutkan sekolah karena akibat faktor orang tuanya. Jadi mereka itu kayak semacam males, terus putus asa, menyerah, jadi gitu Pak.
Jadi bagaimana tindakan kita sebagai mahasiswa yang harus dilakukan? Mungkin itu. Terima kasih. Baik, ada lagi? Silakan. Baik ya. Langsung saya memberikan beberapa penjelasan terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Saudari Mira. Itu bagaimana tindakan mahasiswa dengan beberapa persoalan ya, terkait dengan seorang anak yang tidak mau melanjutkan sekolah diakibatkan karena faktor keluarga. Ya, nanti ada beberapa terobosan dan juga langkah peranan mahasiswa di sini ya. Baik, perlu saya sampaikan bahwasanya melihat beberapa fenomena atau kejadian di masyarakat tentunya yang meliputi di dalam keluarga. Jadi ada seseorang anak yang memang itu terpengaruh ya, terpengaruh dari beberapa faktor sehingga jenjang pendidikan yang harus anak tersebut tempuh tidak bisa terselesaikan dengan baik. Ya, sebagai contoh ya tadi sudah disampaikan langkah-langkah mahasiswa untuk berperan penting menyikapi akan hal itu. Salah satunya pertama, mahasiswa peran aktif ya di masyarakat dalam rangka karena memang mahasiswa itu tidak dituntut hanya untuk melaksanakan kegiatan pendidikan di formal saja, di kelas saja, tentunya harus serta memperhatikan apa-apa yang ada di masyarakat, terutama di dalam keluarga. Saya kira di sana nanti bisa dilakukan sebuah stimulus, ya, sebuah stimulus, dan tentunya nanti bisa berinteraksi dengan keluarga, ya, terlebih dulu. Kemudian selepas akan nanti melakukan beberapa langkah bagaimana nih supaya si anak itu motivasinya tinggi untuk sekolah. Yang pertama tahapan yang pertama itu saya kira jangan langsung ya, jangan langsung. Kita lakukan beberapa langkah dengan cara melakukan pendekatan secara emosional terlebih dahulu. Karena memang tidak begitu mudah untuk memotivasi dan juga membangkitkan anak tersebut dengan catatan tadi yaitu sudah terkena akan beberapa faktor. Yang pertama tadi juga sudah disampaikan barusan, kemudian nanti juga lakukan pendekatan juga dengan orang tua, dengan keluarganya, sejauh mana tingkat kemalasannya anak tersebut atau memang sudah sejauh mana anak tersebut malas, apakah memang betul karena faktor tersebut. Nah, tentunya kita jangan sembarangan ya dalam hal ini. Kita lakukan sebuah pendekatan terlebih dulu saja. Ya kalaupun nanti ada kelanjutannya nanti kita bisa sampaikan. Saya kira dari saya untuk langkah-langkah itu kita lakukan pendekatan terlebih dulu secara emosional dengan keluarga itu. Karena memang itu konteksnya. Kalau saya tanya ini konteksnya keluarga atau memang orang lain, Mira? Keluarga. Ya kalaupun keluarga mungkin nanti bisa langsung masuk saja. Kita lakukan pendekatan secara emosional. Saya sempat menemukan. Ya. Kemarin juga saya sempat menemukan pengalaman saya, ya, ada seseorang anak yang memang karakteristik anak itu ya mungkin sama, contoh kasusnya seperti itu. Ya. Jadi langkah pertama kita lakukan pendekatan terlebih. Kita ajak lakukan komunikasi dia ya, ajak lakukan komunikasi dengan cara kita mengikuti alur mereka ya, kayak seperti apa. Upayakan kita masuk dulu ke ranah anak tersebut. Atau langsung ke anak saja. Setelahnya kita berinteraksi dengan keluarga. Kita masuk dulu ke anak, pastikan kita berada dalam situasi ya, berada dalam keadaan anak itu. Kita masuk, bukan berarti kita masuk seperti apa ya? Kita masuk ke emosional. Ya, kita masuk pendekatan lah ya. Intinya kita pendekatan terus. Adapun nanti hal-hal lain yang memang bersifat secara teori lainnya gitu kan, karena memang kalau sudah jelas ini hipotesisnya, saya kira ini bisa nanti dipecahkan nanti ya, langkah-langkahnya memang seperti itu yang pertama. Boleh nanti dilanjutkan lagi, siapa ya, ada yang mau bertanya? Masih ada? Enggak. Sudah? Enggak. Baik, kalau tidak ada demikian ya pertemuan perkuliahan pada hari ini.
mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita sikapi hari ini tentunya akan memberikan pengetahuan dan keilmuan baru bagi kita semua, khususnya teman-teman mahasiswa, bisa nanti mengembangkannya di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan juga lingkungan masyarakat. Selebihnya nanti tugas yang tadi saya sampaikan nanti bisa diserahkan dan juga dikumpulkan pertemuan mendatang. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Dan tentunya sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Masih semangat teman-teman mahasiswa? Masih semangat? Masih? Ya, baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ke-6 perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lakoh Ciamis tahun 2023. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.